Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak Rahman dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 5 SD Fatma Kenanga Islamic Character School. Nah teman-teman, pada minggu lalu kita sudah masuk ke pelajaran 4 ya teman-teman ya, pembelajaran keempat, yakni topiknya tentang siap menjadi anak yang soleh. Nah teman-teman, pada pelajaran yang kelima ini kita masih tetap membahas ya, ini topiknya siap menjadi anak yang soleh, namun ada bagian yang keduanya. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama, silakan teman-teman duduk yang rapi. Kemudian yang kedua, teman-teman menyiapkan buku pendidikan agama Islamnya. Dan yang ketiga, teman-teman berdoa. Untuk berdoa, mari kita lakukan bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kemudian teman-teman silakan menonton video pembelajaran dari Bapak sampai dengan selesai. Nah teman-teman, kita sudah masuk ya ke pembahasan yang kedua, yakni indahnya saling menghargai. Nah teman-teman ya, yang pertama kita akan membahas tentang menghargai pendapat ya teman-teman. Nah, teman-teman, dalam situasi apapun pasti teman-teman ya akan memiliki ya atau pendapat masing-masing terhadap sesuatu hal ya, baik itu di sekolah ataupun di rumah ya, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, dalam kita berpendapat atau mendengarkan pendapat orang lain ya, kita harus bisa menghargai ya teman-teman ya. Kita tidak boleh mencemooh pendapat orang lain ya, kita tidak boleh merendahkan pendapat orang lain ya, kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Kita harus ya menghargai apa yang diucapkan oleh orang lain ya, kita harus bisa menghargai pendapat tersebut. Kemudian ya, kita harus menghargai perbedaan pendapat. Tentu ya teman-teman ya, sebagai manusia kita tidak akan pernah sama ya. Walaupun kita mempunyai saudara kandung, itu pun kita tidak akan pernah sama dalam berpendapat. Pasti ada perbedaan. Nah, di dalam perbedaan tersebut ya, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, menghargai pendapat saudara ya, menghargai pendapat teman ya. Ini sesuai dengan ya ayat Al-Quran ya, dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang punya akal. Artinya dalam ayat ini ya teman-teman ya, menjelaskan ya, barang siapa ya orang-orang yang mengikuti perkataan ya, lalu mengikuti ya perkataan yang baik, termasuknya teman-teman ya, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang diberi petunjuk ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mempunyai kepikiran
Artinya dalam mendengarkan pendapat orang lain, kita harus mengikuti yang baik ya teman-teman ya. Bukan kita mengikuti pendapat-pendapat yang salah. Nah, sehingga kita mengikuti pendapat yang baik tersebut, artinya kita sudah memiliki akal yang baik. Itu dalam kandungan surah Az-Zumar tersebut. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain? Di antaranya satu, kita harus mendengarkan pendapat orang lain terlebih dahulu. Artinya kita mempersilahkan ya orang lain untuk memberikan pendapatnya. Apalagi misalkan teman-teman dalam musyawarah di kelas ya, rapat di kelas untuk menentukan ketua kelas ya sebagai macamnya. Teman-teman harus mendengarkan ya pendapat orang lain, harus mendengarkan pendapat teman yang lain. Kita harus mempersilahkan ya orang lain untuk memberikan pendapat. Kemudian tidak menyalahkan pendapat orang lain. Artinya kita tidak boleh seolah-olah pendapat kita yang paling benar ya. Dalam mengeluarkan pendapat tersebut kita harus ya tidak menyalahkan pendapat orang lain. Artinya kita harus benar-benar mendengarkan, kemudian menyaring ya, pendapat orang tersebut. Tidak boleh menganggap pendapat kita yang paling benar. Kemudian menyanggah pendapat dengan santun. Nah, ketika pendapat seseorang itu salah ya teman-teman, kita harus menyanggahnya ya dengan cara yang baik. Artinya tidak mencaci maki ya, tidak mencaci maki, apalagi kita menyalahkan dengan nada-nada yang keras. Kita harus menyanggah pendapat tersebut dengan sopan santun, dengan etika yang baik. Kemudian mendukung pendapat yang benar. Nah, ketika kita sudah mendengarkan pendapat yang benar, artinya kita harus mendukung pendapat tersebut ya teman-teman. Kita tidak boleh mendukung pendapat yang salah. Artinya kita harus membenarkan pendapat memang yang benar. Dan kita menyalahkan pendapat orang lain yang salah dengan cara yang baik. Kemudian yang kelima, melaksanakan hasil keputusan bersama. Nah, dari hasil misalkan teman-teman rapat ya, ataupun katakanlah diskusi, teman-teman ya, keputusan ya yang ditentukan secara bersama. Artinya tidak menentukan keputusan secara sepihak. Karena ini ketika kita melakukan sesuatu dengan satu sepihak saja, maka akan menyebabkan ya konflik ya teman-teman. Nah, musyawarah ya salah satunya contohnya. Ketika kita dapat melakukan dengan baik, maka musyawarah tersebut ya bisa menghilangkan konflik ya antara kedua pihak ataupun lebih. Nah, teman-teman, tadi penjelasan dari Bapak tentang indahnya saling menghargai. Sebagai manusia ya tentu ya teman-teman, kita harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh menganggap diri kita lah yang paling benar. Karena jika kita menganggap diri kita yang paling benar, maka kita termasuk ya orang-orang yang sombong. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke mekanisme pengumpulan tugas. Masih seperti yang dulu ya, pengumpulan tugas di sekolah ya teman-teman. Kemudian teman-teman jangan sampai lupa menuliskan nama lengkap serta kelas di lembar jawaban, baik itu di buku tulis ataupun di buku mapel pendidikan agama Islamnya. Dan untuk tugas sendiri teman-teman ya, silakan mengerjakan latihan soal halaman 44 bagian B dan halaman 45 soal hot ya teman-teman ya. Jangan lupa ya halaman 45 soal hot. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran dari Bapak ya. Semangat terus ya teman-teman ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.